kelar baca buku The Black Swan dari Nassim Nicholas Taleb. Subjudulnya adalah The Impact of the Highly Improbable. Kalau baca judulnya kayak improbabilitas apa maksudnya gitu. Seperti biasa ya, kalau habis kelar baca buku aku bakal bahas ini buku tentang apa, overviewnya, kemudian apa yang aku suka dan apa yang aku kurang suka atau mau aku challenge. Terus habis itu 3 key takeaways yang aku dapatkan dari The Black Swan. Nah, The Black Swan ini Nassim Nicholas Taleb. Mungkin kalau untuk orang-orang yang awam sepertiku nggak biasa baca tentang filosofi gitu ya, tentang filsafat, terus habis itu agak-agak ini siapa sih sebenarnya gitu, atau mungkin malah orang-orang yang berkecimpung dengan data atau statistik gitu itu nggak paham siapa sebenarnya si Nassim Nicholas Taleb ini. Tapi awalnya kenapa aku pengen baca buku ini adalah karena aku merasa nama beliau itu dikutip banyak banget gitu sama penulis-penulis buku yang aku baca sebelumnya gitu. Misalnya kalau yang teman-teman mungkin akrab kayak The Psychology of Money dari Morgan Housel tuh dia banyak kutip Nassim Nicholas Taleb. Terus ada Naval Ravikant, terus ada Tiago Forte, terus ada yang nulis The Great Mental Models itu Sean A. Parrish. Itu bener-bener banyak banget kutipan dari si Nassim Nicholas Taleb ini. Kok orang ini muncul berkali-kali sih sebenarnya, kenapa pemikiran dia banyak muncul di buku-buku orang yang aku sukai gitu. Akhirnya penasaran lah, tanpa kayak banyak mencari tahu sebelumnya. Waktu ada diskon di Kindle, aku beli deh buku The Black Swan ini. Ada beberapa sebenarnya setelahnya itu yang aku tahu, oh ada buku-bukunya yang lain, tapi ini sepertinya yang paling banyak populer gitu, paling populer. Ya udah, akhirnya aku baca ini. Sedikit yang aku tahu ternyata ini adalah seri kedua dari kayak namanya series gitu, namanya Inserto. Yang pertama ada Full by Randomness, terus The Black Swan ini, terus ada The Bed of Procrust, terus ada Anti-Fragile, dan yang terakhir itu Skin in the Game. Jadi ketika aku baca ini, ketika agak nggak mudeng, nggak paham gitu ya, juga nggak, ya udah nggak apa-apa sih gitu, tapi baca aja terus. Karena 400 berapa halaman gitu, jadi memang pelan-pelan dan bahasanya sangat berbeda. Kalau dari subjudulnya adalah tentang The Impact of the Highly Improbable, jadi dia bilang di Black Swan ini apa sih sebenarnya Black Swan gitu. Kita pasti langsung berpikir tentang Black Swan emang apa gitu. Jadi Black Swan itu istilah Nassim Nicholas Taleb untuk menyebutkan kejadian yang kayak nggak pernah dipikirkan oleh orang akan terjadi, tapi itu terjadi. Dan ternyata Black Swan ini, peristiwa-peristiwa Black Swan itulah yang mengubah course gitu ya, atau lintasan dunia. Contohnya apa gitu biar kita lebih paham. Contohnya misalnya ya kejadian terorisme 11 September. Terus habis itu kalau di Amerika yang krisis ekonomi dunia tahun 2008. Nah, kejadian-kejadian seperti itulah yang disebut dengan Black Swan gitu. Jadi kejadian yang bukan sama sekali ya, mungkin sangat sulit diprediksi, tapi kemudian memang kejadian, dan kejadian itulah yang bisa membuat kayak sedunia tuh kena dampaknya itu. Jadi itulah yang disebut dengan highly improbable, tapi ya memang impactnya paling besar kayak gitu. Itu yang namanya Black Swan. Terus di dalamnya secara overview, jadi di dalamnya dia sebutkan menjelaskan Black Swan itu apa, kenapa ia terjadi, tapi apa yang perlu kita lakukan. Terus seperti ada misinterpretasi apa yang biasanya
emang kita miliki gitu sebagai manusia, yang ternyata kita punya bias-bias tertentu, kita punya misinterpretasi tertentu, kita punya dasar berpikir atau logika yang nggak tepat dan membuat kita sama sekali kayak benar-benar nggak nyangka dan nggak punya pertahanan gitu loh setelah Black Swan itu terjadi gitu. Jadi itu yang dibahas sama si Nassim Nicholas Taleb. Oke, aku langsung ke apa yang aku suka ya. Yang aku suka adalah memang buku ini ya nggak salah sih, kenapa kok dia akhirnya dikutip oleh banyak orang atau penulis buku yang aku suka baca sebelumnya, karena ternyata di dalamnya tuh banyak kayak prinsip-prinsip gitu loh, banyak prinsip-prinsip berpikir, banyak debunking, banyak membongkar gitu mitos-mitos atau pemikiran yang kayaknya orang-orang tuh sebelumnya nggak begitu sadar bahwa itu terjadi, bahwa itu ada, bahkan ada misinterpretasi tuh nggak semua orang itu bisa sadar, itu salah loh gitu. Nah itu dia banyak sebutkan di sini. Terus habis itu contoh yang paling konkret tuh misalnya yang kemarin aku barusan di Ibu Baca Buku Book Club bahas gitu ya, buku The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai. Nah itu ada juga prinsip mikirnya yang kayak gitu. Jadi untuk menghadapi Black Swan itu prinsipnya mikir kayak si Alfred Adler, yaitu teleologi itu. Jadi kita tuh fokusnya sama result aja gitu, sama efeknya aja, nggak usah terlalu fokus sama nyari alasan. Contohnya apa, kemarin Kak Nagote Jenab bikin analogi bagus banget. Misalnya kita ditembak atau dipanah sama orang, yang biasanya jangan sampai kita dibingungkan oleh ini yang nembak siapa, ini yang memanah itu siapa sih gitu, dari arah mana atau apa. Jadi lebih fokus pada reasonnya, tapi enggak pada ya udah ini sakit nih, terus apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Si Black Swan ini, kejadian Black Swan itu buat si Nassim Nicholas Taleb tuh ya udah, emang Black Swan susah banget untuk diperkirakan, susah banget untuk diprediksi kayak gitu. Jangan fokus di situ, tapi fokus gimana caranya ketika Black Swan itu betul-betul terjadi, apa sih sebenarnya hal yang bisa dilakuin. Ternyata tuh ada prinsip-prinsipnya yang kita bisa lakukan setelah terjadi sesuatu yang besar yang kira-kira bakal mengguncang hidup kita, membolak-balikkan mindset kita tuh, apa yang perlu dilakukan. Nah itu yang aku suka. Terus habis itu dia juga menuliskannya pakai analogi cerita gitu. Jadi kayak cerita tentang pengarang gitu, yang ini bener-bener ngarang aja, terus cerita tentang bagaimana masa kecilnya dia terkena perang karena dia Lebanis ya, dari Lebanon. Nah cerita-cerita seperti itu ternyata bisa diambil gitu kayak prinsip-prinsipnya, ternyata ada hikmahnya dan prinsip yang full proof, jadi bisa diaplikasikan di kehidupan, di aspek kehidupan yang lainnya. Itu yang aku suka. Jadi akan lebih mudah gitu, relatable dibanding dengan aku kan non mathematician ya, aku bukan statistician, aku bukan ahli statistika gitu. Jadi ketika dijelaskan pakai rules matematika agak susah gitu, lama nyambungnya. Tapi dengan analogi tadi itu mantap. Terus habis itu kontranya gitu, mungkin ini lebih pada diriku sendiri gitu, tapi mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman. Jadi ketika membaca buku ini aku merasa tidak siap. Mungkin akan lebih baik ya kalau aku sudah baca bukunya yang sebelumnya, yaitu Fooled by Randomness, yang memang seri pertama gitu di dalam seri Inserto. Tapi kalau ya udah deh gitu, emang adanya ini udah baca dulu gitu, masih bisa sih dipahami. Dan dia juga memberikan semacam anjuran kalau misalnya mau baca ini apa dulu gitu. Kalau misalnya kamu bukan ahli statistik nih, kamu habis baca yang bab ini, loncat aja langsung ke bab yang ini gitu. Jadi dia memang sudah memberikan semacam cara baca dari buku ini, nggak perlu benar-benar baca seluruh bab kayak gitu. Oke, langsung ke key takeaways.
key takeaways-nya aku ambil 3 aja meskipun sebenarnya banyak. Jadi yang pertama adalah dia bilang you don't know what you don't know. Ya udah, jadi kamu tuh kadang-kadang manusia tuh kayak pengen tahu segalanya gitu, tapi ya, kamu tuh nggak tahu hal yang kamu nggak tahu. Ya emang kan gitu, tapi meaningnya apa, maknanya adalah yang penting kamu perlu untuk act accordingly, jadi ya bertindak sesuai aja gitu. Apalagi kalau sesuatu hal itu yang namanya black swan itu tadi, kamu nggak perlu sok-sokan bisa prediksi, kamu nggak perlu jadi sok pintar menggunakan prediksi orang lain atau forecasting dari orang lain. Ya udah, respon aja gitu, act it with accordingly, sesuai aja. Kalau emang nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, kalau nggak tahu ya udah, jangan beraksi sok tahu, karena itu justru bisa jadi jebakan untuk dirimu sendiri. Ini hal yang sederhana tetapi dia bisa menunjukkan bahwa dalam dunia ekonomi hal tersebut itu banyak banget orang yang nggak paham. Maksudnya kadang-kadang ahli-ahli ekonomi, dia sebutin lah itu sumber-sumbernya ya, itu seringkali seolah-olah mereka itu tahu, seolah-olah mereka bisa forecasting, seolah-olah they can predict, tapi aslinya mereka tuh nggak tahu. Mereka menggunakan peta yang salah, dan itu efeknya bisa sangat menyengsarakan gitu buat banyak orang. Yang kedua, debunking bell curve graph. Kalau teman-teman tahu, misalnya ada grafik yang umum banget yang bentuknya seperti bell gitu ya, itu apa namanya? Itu namanya bell curve graph kan. Terus ternyata aku juga baru tahu, itu kan biasanya kita tahu diaplikasikan ke banyak sekali hal dalam dunia ini. Nah, ternyata dia di sini membongkar mitos bahwa bell curve graph itu nggak bisa dipakai itu di ABCD gitu. Jadi dia berikan kriterianya. Itu ternyata dia juga kasih sejarahnya panjang sekali tentang kok bisa sih orang-orang tuh berpikir bahwa bell curve graph ini bisa dipakai di semua hal gitu. Jadi tahu kan kalau teman-teman itu misalnya ini ada 11 di yang paling di ujung-ujung itu 11%, kemudian agak naik itu berapa ya, sekitar berapa 15 atau berapa, kemudian yang tengah itu jadi yang mayoritas kayak gitu. Jadi kira-kira bell curve graph itu bilang bahwa yang mayoritas tuh yang di tengah-tengah deh, yang paling high impact atau less impact itu kecil-kecil di ujung-ujung gitu. Jumlah semua hal di dunia ini mostly kayak gitu. Itu bell curve graph itu bilang kayak gitu. Tapi ternyata ada banyak sekali yang bisa dibantah gitu. Celakanya si bell curve graph ini banyak digunakan sebagai dasar kalau di ilmu ekonomi, terus habis itu untuk memprediksikan sesuatu ke depan, untuk bikin kebijakan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang dibongkar sama si Nassim Nicholas Taleb ini. Kalau emang nggak bisa ya jangan dipaksain gitu, jangan dipaksain pakai bell curve graph ini, jangan dipaksain pakai grafik berbentuk bell ini yang kemudian ya malah menyesatkan gitu loh ke depannya. Terus yang paling aku suka yang terakhir, key takeaways yang terakhir, yaitu don't run for trains, jangan lari untuk kereta. Apa maksudnya jangan lari untuk kereta gitu? Jadi si Nassim Nicholas Taleb ini di penutup bukunya itu cerita tentang nasihat dari temannya yang seorang novelis. Jadi jangan ketika mau ngejar subway di New York, terus habis itu enggak aku nggak mau lari buat ngejar subway. Terus dia berpikir gitu kayak wow, ini satu kalimat doang tapi dalam banget gitu. Jadi intinya adalah ya kamu tuh sebenarnya bisa gitu loh untuk memahami, untuk memilih sebenarnya apa sih yang penting buat kamu, tahu batasnya dan apa yang kamu nggak bisa. Apa hubungannya sama kereta, Vin? Jadi kan kita udah tahu kereta tuh udah ada jadwalnya, misalnya jam 10. Terus habis itu kalau kita kira-kira kenapa kita bisa lari untuk mengejar kereta itu? Ya kira-kira kita telat kan gitu.
Padahal bisa aja kita kasih spare 1 jam misalnya untuk bisa sampai di situ, sampai di stasiun tepat waktu. Terus kita bisa misalnya sebelumnya udah cek weather, misalnya udah bisa cek cuaca biar nggak kehujanan sampai sana, atau bagaimana kita memilih moda transportasi untuk bisa sampai di stasiun dengan tepat waktu. Jadi orang kalau tahu betul apa itu yang ada di kuasanya yang memang bisa dilakukan, terus habis itu memutuskan untuk melakukannya, you don't have to run for trains. Kamu nggak perlu untuk lari mengejar kereta, dan juga kamu nggak perlu juga untuk melakukannya berdasarkan ekspektasi orang lain gitu. Dia bilang kalimat yang aku suka banget adalah, it means that other people's expectation to you is only painful if that's what you're seeking. Seringkali kita merasa kayak kita sedih gitu ya kalau misalnya ditanyain mungkin habis ini lebaran, kapan nikah gitu, kapan punya anak lagi, mungkin ya itu pertanyaannya sering banget ditanyakan kepada saya gitu. Tapi hal itu hanya akan menjadi sakit kalau misalnya aku menerapkan itu juga gitu, karena memang aku menerapkan standar itu atau itu hal yang ku cari, maka it will be painful for me. Hanya ketika ekspektasi dari orang lain itu memang ku pakai juga gitu. Tapi cara dia sebut adalah, you stand above the rat race and the pecking order, not outside of it if you do so by choice. Jadi ya sebenarnya kita masing-masing punya pilihan ya untuk misalnya menerapkan apa sih yang ekspektasi untuk diri kita sendiri, dan nggak perlu ikut ekspektasi orang lain gitu. Terima kasih buat teman-teman yang ikutan, nanti bisa replay lagi ya, aku pasti save di Instagramku. Terima kasih, sampai jumpa di Kelar Baca Buku selanjutnya. Bye bye. Kok nggak bisa?